Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu yang berjudul Larangan Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama, saya sendiri, Sabrina Dini Maulidawati. Kedua, Syarifuddin. Yang ketiga, Disamratul Fuadah. Dan yang keempat, Firdauska Adi Herlambang. Pengertian monopoli dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah penguasaan atas produksi atau pemasaran barang atau penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok usaha. Dalam ketentuan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat juga disebut bahwa yang dimaksud dengan praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi atau pemasaran atas barang dan jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Persaingan usaha tidak sehat. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Kegiatan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ini tidak sesuai dengan asas yang diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yaitu bahwa pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan dan pelaku usaha dan kepentingan umum. Berdasarkan asas demokrasi ekonomi sebagaimana tersebut di atas, pemerintah telah merumuskan tujuan dilarangnya kegiatan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Prinsip dasar persaingan usaha tidak sehat. Persaingan usaha yang tidak terkendali dapat menimbulkan terjadinya praktek monopoli yang menjadi sebuah suatu sistem yang berlawanan dengan prinsip usaha itu sendiri. Monopoli terjadi sebagai akibat dari superior skill yang salah satunya dapat terwujud dari pemberian hak paten secara eksklusif oleh negara. Monopoli terjadi karena amanah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33 mengkehendaki negara untuk menguasai bumi dan air berikut kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak yang termaktub dalam pasal 51 Undang-Undang Nomor Tahun 1999. Contoh prinsip dasar larangan usaha tidak sehat. Yang pertama, riba, yang berarti tambahan. Dengan kata lain, riba artinya tumbuh dan membesar, sedangkan secara terminologi, riba dapat diartikan sebagai pengambilan tambahan dari harta pokok secara batil. Yang kedua yaitu tadlis atau menyembunyikan cacat barang. Dalam setiap transaksi bisnis harus didasarkan pada prinsip keridhaan. Agar tidak merusak keridhaan, maka kedua belah pihak harus mempunyai informasi yang sama terhadap objek akad. Kemudian yang ketiga, taghrir atau ketidakpastian, berasal dari kata bahasa Arab gharar yang berarti akibat, resiko, bencana, ketidakpastian, dan sebagainya. Dalam ilmu ekonomi, taghrir ini lebih dikenal sebagai ketidakpastian atau resiko.
Sebagai istilah dalam fikih muamalah, taghrir berarti melakukan sesuatu secara membabi buta tanpa pengetahuan yang mencukupi atau mengambil resiko sendiri dari suatu perbuatan yang mengandung resiko tanpa mengetahui dengan persis apa akibatnya atau memasuki kancah resiko tanpa memikirkan konsekuensinya. Taghrir dibagi menjadi 4. Yang pertama, taghrir dalam kuantitas. Contohnya yaitu sistem ijon. Kemudian yang kedua, taghrir dalam kualitas. Contoh taghrir dalam kualitas adalah menjual anak sapi yang masih di dalam kandungan induknya. Kemudian yang ketiga yaitu taghrir dalam harga. Taghrir dalam harga terjadi ketika misalnya seorang penjual menyatakan bahwa ia akan menjual 1 unit panik merek ABC seharga 10.000 bila dibayar tunai atau 50.000 bila dibayar kredit selama 5 bulan. Kemudian si pembeli menjawab setuju. Ketidakpastian muncul karena adanya 2 harga dalam satu akad. Dan yang terakhir yaitu taghrir waktu penyerahan. Larangan persaingan usaha tidak sehat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, terdapat adanya kegiatan penguasaan pasar yang dilarang meliputi satu atau sebagian kecil pelaku usaha. Selanjutnya oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, juga dilarang penguasaan pasar secara tidak fair yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Ketentuan larangan terdapat kegiatan penguasaan pasar diatur dalam pasal 19 sampai pasal 21 yang mengatur tentang penguasaan pasar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Undang-Undang Persaingan Usaha adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang bertujuan untuk memelihara pasar kompetitif dari pengaruh kesepakatan dan konspirasi yang cenderung mengurangi dan atau menghilangkan persaingan. Kepedulian utama dari Undang-Undang Persaingan Usaha adalah promoting competition dan memperkuat kedaulatan konsumen. Monopoli adalah komponen utama yang akan membuat kekayaan terkonsentrasi di tangan segelintir kelompok sehingga dapat menciptakan kesenjangan sosial dan ekonomi. Kepemilikan dan penguasaan aset kekayaan di tangan individu adalah suatu yang diperbolehkan. Namun demikian, ketika kebebasan tersebut dimanfaatkan untuk menciptakan praktek-praktek monopolistik yang merugikan, maka tugas dan kewajiban negara untuk melakukan intervensi dan koreksi. Di abad pertengahan, ulama-ulama terkemuka seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dan Ibnu Khaldun telah pula melakukan kajian yang mendalam tentang praktek monopoli. KPPU merupakan suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. KPPU merupakan suatu komisi yang memiliki tugas ganda, yaitu selain menciptakan ketertiban dalam persaingan usaha, serta berperan untuk menciptakan dan memelihara iklim persaingan usaha yang kondusif. Peran-peran KPPU. Yang pertama, melakukan penilaian terhadap kontrak-kontrak yang dapat menimbulkan praktek monopoli atau persaingan curang. Yang kedua, melakukan penilaian terhadap penyalahgunaan posisi dominan yang dapat menimbulkan praktek monopoli dan persaingan curang. Yang ketiga, mengambil tindakan-tindakan yang sesuai dengan wewenang Komisi Persaingan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Anti Monopoli. Yang terakhir yaitu melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang tepat menimbulkan praktek monopoli atau persaingan curang.
Wewenang KPPU termuat dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Tidak jauh berbeda dengan komisi-komisi yang ada di Indonesia, KPPU juga memiliki wewenang penyelidikan, pemeriksaan, dan penuntutan. Adapun wewenang dari KPPU yaitu menampung laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha, melakukan penelitian mengenai dengan adanya kegiatan usaha atau tindakan pelaku usaha yang dapat menimbulkan praktek monopoli atau persaingan usaha, melakukan penyelidikan, pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli atau persaingan curang, menyimpulkan hasil penyelidikan atau pemeriksaan tentang adanya praktek monopoli persaingan curang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.